Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di video saya. Di dalam video ini saya akan membahas dan membuat database. Di mana video sebelumnya saya sudah membahas tentang database dan koneksi. Tapi di sini saya akan menjelaskan cara membuatnya. Sedangkan di video sebelumnya itu saya hanya menjelaskan struktur database dan koneksinya. Langsung saja saya ke aplikasi Chrome, lalu saya akan masuk ke phpMyAdmin. Setelah saya membuka phpMyAdmin, saya akan memilih klik baru. Selanjutnya di base data saya buat jadwal mahasiswa. Klik buat. Di situ database jadwal mahasiswanya sudah tersimpan. Lalu selanjutnya kita buat nama tabel. Nama tabelnya saya buat di sini jadwal. Lalu selanjutnya klik buat. Nah, kita kembali lagi ke ChatGPT untuk mensalin SQL tabelnya. Kembali ke phpMyAdmin, klik SQL, kita paste, selanjutnya kirim. Dan di situ sudah dibuat strukturnya. Di sini saya menggunakan SQL untuk otomatis tanpa harus memilih-milih codingannya. Untuk tabel struktur yang saya buat. Selanjutnya kembali lagi ke ChatGPT. Lalu di sini saya salin untuk tambahan data bagian jadwal. Kita klik SQL, paste, kirim. Di sini tambahan datanya sudah tersimpan di tabel jadwal. Selanjutnya saya akan kembali lagi ke Visual Code. Di sini saya sudah membuat file tambah jadwal.php. Kita ubah untuk nama database-nya menjadi jadwal mahasiswa. Karena tadi database sebelumnya kan kita buat jadwal mahasiswa. Kita harus sesuaikan dengan database yang kita buat agar terkoneksi di codingan file yang ada di jadwal. Dan tahap berikutnya kita ke koneksi jadwal PHP. Di sini kita ubah untuk database-nya menjadi jadwal mahasiswa. Selanjutnya saya di sini akan membuat database kelas. Seperti biasa kita klik baru, lalu untuk database-nya saya buat di sini kelas mahasiswa. Klik buat. Sini saya langsung buat otomatis di SQL, lalu kirim. Di situ sudah ada tabel kelas. Kita kembali ke ChatGPT. Di sini data untuk tabelnya ada kelas A, B, C. Kita kembali lagi ke phpMyAdmin.
klik SQL, paste dan kirim. Di sini datanya sudah tersimpan. Kembali lagi ke Visual Code. Kita buat file baru, klik New File, buat namanya koneksi _kelas.php. Create file. Dan tahap selanjutnya kita kembali lagi ke ChatGPT. Kita meminta bantuan ChatGPT untuk membuatkan koneksi dari file kelas. Di sini koneksinya sudah dibuat oleh ChatGPT. Selanjutnya kita tinggal salin. Kembali lagi ke Visual Code, lalu paste, dan kita ubah absensi mahasiswa itu menjadi nama database kita, yaitu nama databasenya kelas_mahasiswa. Di sini saya langsung saja ke Chrome, lalu saya melihat data kelas saya. Di situ sudah ada. Oke, berikutnya saya membuat database mahasiswa _absensi, dan di dalamnya ada tabel untuk mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa itu ada struktur untuk isi-isi di dalam tabelnya. Di situ ada ID sebagai primary key, nama, tanggal lahir, NIM, alamat, jurusan, kelas, jenis kelamin, agama, username, dan password. Untuk jenis ID-nya ada INT 11, varchar 100 untuk nama, tanggal lahir, date, NIM, varchar 20, alamat, teks, jurusan varchar 100, kelas varchar 50, jenis kelamin. Ya, di situ ada penjelasan, ada jenisnya terpampang. Dan di sini untuk contoh data dummy, di sini untuk isi datanya saya salin saja. Dan kita kembali lagi ke phpMyAdmin, masuk ke SQL, dan langsung saja kita paste. Di situ kita klik kirim. Jadi di database itu sudah ada data untuk mahasiswanya, absensi mahasiswa. Oke, selanjutnya saya akan kembali ke Visual Code. Lalu saya selanjutnya menambahkan file baru dengan mengklik New File. Di sini saya akan membuat file koneksi. Jadi di sini kita buat nama filenya itu koneksi _mahasiswa .php, lalu kita enter, klik create file, ketik edit mahasiswa, dan selanjutnya kita kembali ke ChatGPT. Enter. Di situ sudah dibuatkan koneksinya, kita tinggal salin lalu paste. Dan di sini untuk database-nya
kita ubah namanya sesuai dengan database yang kita buat. Tadi kan saya membuat database mahasiswa underscore absensi. Jadi di situ kita ubah menjadi mahasiswa underscore absensi. Dan untuk di database-nya, di file data mahasiswa kita ubah include koneksinya itu berubah menjadi nama file yang kita buat tadi, yaitu koneksi underscore mahasiswa. Tahap selanjutnya di sini saya buat database baru. Di sini saya membuat database dengan nama DB absensi. Dan saya membuat tabelnya dengan nama mahasiswa. Untuk jumlah kolomnya ada 2. Klik buat. Dan di bagian barisan nama saya buat ID. Barisan kedua saya buat nama. Untuk bagian ID kita ubah menjadi primary key. Klik kirim, dan nama kita ubah jenisnya menjadi varchar. Untuk panjang nilai nama kita ubah menjadi 100. Klik simpan, dan di situ tabelnya sudah tersimpan. Kita buat untuk database, kita buat tabel baru lagi. Kita buat nama tabelnya absensi, dan kita klik kirim. Barisan pertama kita buat ID. Seperti biasa, untuk ID kita buat primary key. Klik kirim. Kedua, namanya ID underscore mahasiswa. Ketiga, tanggal. Untuk tanggal kita ubah jenisnya menjadi date. Untuk ID dan ID mahasiswa kita ubah tetap jenisnya INT. Jam masuk kita ubah menjadi time, dan jam keluar kita ubah menjadi time juga. Untuk jam itu kita harus membuatnya time. Time itu waktu, date itu tanggal. Dan untuk ini kita tambah lagi satu kolom. Di sini kita buat namanya status, dan untuk status kita pilih jenisnya enum. Di enum ini bisa untuk mengedit. Di sini ada 4 kolom, dan keempat kolomnya ini saya isi untuk hadir, izin, sakit, dan alpha. Seperti yang saya ketikkan yang ada di tampilan komputer saya atau laptop saya. Kalian bisa melihatnya, ada hadir, izin, sakit, alpha. Lalu saya klik kirim. Dan tahap terakhir saya ke PHP My Admin lagi untuk melihat database yang sudah saya buat. Jadi di sini database yang sudah saya buat, di situ ada DB, ada data mahasiswa, data dosen, ada DB attendance,
ada dosen di situ, dosennya ada 2, dan DB mata kuliah, database mata kuliah, ada database jadwal, dan ada isi tabelnya juga. Di sini ada untuk database jadwal kan, seperti yang tadi sudah ada ID jadwal, nama MK, hari, jam masuk, jam keluar. Dan untuk data dosen di sini strukturnya ada satu tabel. SQL-nya kosong. Jika ingin menambahkan tabel atau apa, kita klik aja SQL dan memasukkan codingannya. Di sini untuk data mahasiswa ada data advance. Di sini kita lihat strukturnya. Di situ ada ID, nama mahasiswa, tanggal lahir, name, alamat, jurusan, kelas, jenis kelamin, agama, username, password, dan di situ ada jenis-jenisnya. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Di video ini ada beberapa database yang tidak dan lupa saya rekam. Jadi hanya sebagian yang saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.